Perkenalkan, nama saya Rio Christian. Saya dari 10 TJKT 2 ingin presentasikan awal mula peradaban di Indonesia. Simak video berikut. Pendahuluan. Pada periode peradaban awal, masyarakat Indonesia hidup dengan cara yang sangat berbeda dari saat ini. Mereka membangun komunitas-komunitas yang berbasis pada kegiatan berburu dan meramu sebelum akhirnya mengenal pertanian. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengembangkan teknologi yang lebih canggih, perbaiki sistem sosial, dan membentuk struktur pemerintahan sederhana. Semua ini terjadi dalam konteks lingkungan alam yang menentang, yang meliputi hutan tropis lebat, gunung berapi aktif, serta lautan yang luas. Beberapa aspek penting dari peradaban awal Indonesia. 1. Budaya megalitikum. Pada periode ini, masyarakat Indonesia mulai membangun struktur batu besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Situs-situs megalitik ini ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Pulau Sumba, Sulawesi, dan Bali. Pengaruh Austronesia. Bangsa Austronesia yang berasal dari Taiwan mulai menyebar ke Nusantara sekitar 2000 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Mereka memperkenalkan pertanian, perikanan, dan teknik pembuatan perahu yang sangat canggih. Komunitas agraris. Masyarakat awal Indonesia juga dikenal sebagai petani padi, terutama di daerah-daerah seperti Jawa dan Bali. Teknik bertani yang mereka kembangkan sangat memengaruhi cara hidup mereka. Kerajaan peradaban awal Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan ini yang berlokasi di Kalimantan Timur dianggap sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 sebelum Masehi dan runtuh pada abad ke-7 sebelum Masehi. Tarumanegara menjadi salah satu kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Kebesarannya disebut-sebut dapat mengimbangi kerajaan Majapahit di timur. Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno diketahui berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-11 sebelum Masehi. Kerajaan ini juga dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Kegiatan masyarakat peradaban awal Indonesia. 1. Masa berburu dan meramu pada masa ini. Manusia mengambil dan mengumpulkan makanan dari alam. Mereka juga hidup berpindah-pindah atau nomadan. Mereka hidup mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya atau tinggal di goa dan daerah pantai. Peralatan yang digunakan pada masa itu adalah kapak genggam. 2. Masa bercocok tanam pada masa ini. Manusia telah hidup menetap dan mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya. Peralatan yang digunakan pada masa ini adalah mata panah, gerabak, beliung persegi, dan kapak lonjong. 3. Masa pertanian pada masa ini. Sistem pertanian semakin tertata. Manusia memelihara binatang ternak, mengenal berbagai ilmu pengetahuan, dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Sistem sosial dalam masyarakat masa ini sangat baik. Teori asal-usul peradaban awal Indonesia. Teori migrasi Austronesia adalah salah satu teori paling populer dan diterima luas dalam menjelaskan asal-usul peradaban di Indonesia. Teori ini berpendapat bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari Taiwan sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Mereka bermigrasi melalui Filipina dan kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, bahkan hingga ke Pasifik dan Madagaskar. Teori ini didukung oleh bukti linguistik yang menunjukkan kesamaan bahasa di seluruh wilayah Austronesia, serta bentuk genetika yang menunjukkan hubungan genetik antara populasi di Taiwan dan Indonesia. Teori arkeologis dan bukti fisik. Selain teori migrasi Austronesia, teori arkeologis yang didasarkan pada bukti fisik juga memberikan wawasan penting tentang peradaban awal di Indonesia. Situs arkeologi seperti Sangiran di Jawa Tengah, Liang Buah di Flores, dan Gunung Padang di Jawa Barat telah mengungkapkan banyak artefak dan fosil yang memberikan gambaran tentang kehidupan manusia purba di Nusantara. Kesimpulannya adalah perkembangan masyarakat pada masa ini sangat berjalan lamban. Manusia hidup tergantung dengan alam, makanan diperoleh dengan cara berburu, mengumpulkan umbi-umbian, dan menangkap ikan. Sekian dari saya, terima kasih.